Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam dan alga yang pekat. Di atas dek kapal sederhana, Aisyah berdiri sambil memandangi lautan biru yang seperti tak berujung. Peta lusuh yang tergenggam di tangannya menjadi kunci dari perjalanan yang penuh teka-teki ini. Aku masih tidak percaya kota kuno ini benar-benar ada. Ujar Farid, berdiri di samping Aisyah dengan kacamata yang sedikit berembun karena uap laut. Kota itu memang ada. Balas Aisyah dengan suara tegas namun lembut. Ia melipat peta itu dan memasukkannya ke dalam tas. Tapi kita tidak mencarinya demi harta atau legenda. Ini tentang menjaga sejarah peradaban. Dan tentang membuktikan bahwa masjid itu pernah berdiri di tengah samudra. Hana menimpali sambil mengamati monitor drone bawah laut yang menyala di depannya. Jilbab sportinya berkibar sedikit terkena angin, memperlihatkan antusiasmenya yang tak pernah surut. Kalau kita berhasil, ini akan jadi penemuan abad ini. Aisyah tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak hal yang dipertaruhkan, dan kehadiran Rashid di tim mereka hanya menambah beban pikirannya. Hari itu, matahari tenggelam perlahan di Cakrawala, memberikan warna jingga yang menenangkan. Namun, ketenangan itu tidak tercermin di wajah Rashid. Pria itu duduk di sudut kapal dengan wajah tegang. Ia tampak sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya, tetapi pandangannya sesekali melirik ke arah tim lainnya. Ada yang aneh dengan Rashid. Bisik Farid saat mereka berkumpul untuk makan malam di dek. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Aisyah hanya mengangguk kecil. Ia juga merasakan hal yang sama, tapi belum ingin membuat kesimpulan. Kita tetap fokus pada tujuan kita. Jangan biarkan kecurigaan mengalihkan perhatian kita. Keesokan harinya, mereka mulai menurunkan drone bawah laut ke titik yang sudah ditandai di peta. Monitor memperlihatkan gambaran samar reruntuhan di dasar laut, pilar-pilar batu besar yang tertutup karang dan pasir. Semakin dalam drone itu menyelam, semakin jelas bentuk bangunan megah yang terkubur di bawah sana. Itu terlihat seperti menara masjid. Hana berbisik, matanya terpaku pada layar. Subhanallah. Gumam Aisyah. Gambar di monitor memperlihatkan sebuah kubah besar yang terbuat dari batu, sebagian besar sudah runtuh, tapi ukiran kaligrafi Arab masih terlihat jelas di beberapa bagiannya. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan eksplorasi, alarm dari kapal berbunyi. Farid buru-buru mematikan drone. Apa itu? Tanya Hana panik. Kapal kita mulai bergeser. Ada arus kuat di bawah sini. Jawab Dr. Malik yang selama ini hanya mengamati. Kita harus berhati-hati. Saat malam tiba, Rashid akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Ia berusaha mengambil alih kontrol drone untuk mencari bagian bangunan yang menurut legenda menyimpan harta karun. Kau tidak berhak memutuskan untuk tim ini, Rashid. Seru Aisyah, berdiri tegar meskipun tubuhnya lelah. Aku yang mendanai ekspedisi ini, Aisyah. Balas Rashid dengan nada tajam. Kau pikir aku akan membiarkan penemuan sebesar ini hanya jadi dokumen sejarah belaka? Apapun yang kita temukan, itu adalah amanah. Kita tidak punya hak untuk merampasnya. Balas Aisyah tegas. Kita di sini bukan untuk harta, tapi untuk ilmu. Rashid hanya tertawa sinis. Kau terlalu idealis. Namun, sebelum Rashid bisa melanjutkan rencananya, bangunan kuno di bawah laut mulai runtuh. Drone yang ia kendalikan hilang kendali, menghantam salah satu pilar utama. Getaran terasa hingga ke kapal mereka, Kita harus keluar dari sini sekarang. teriak Farid. Dalam kekacauan itu, Aisyah justru berusaha menyelamatkan Rashid, yang hampir terjatuh saat kapal berguncang hebat. Kenapa kau menyelamatkanku? Rashid bertanya dengan wajah bingung, setelah Aisyah menariknya ke tempat aman.
karena nyawamu lebih berharga daripada apapun di dasar laut ini. Jawab Aisyah sambil terengah-engah. Dan kita tidak tahu apa yang bisa diampuni Allah, tapi aku tidak mau menambah dosa. Mereka akhirnya selamat, meskipun kehilangan sebagian peralatan. Artefak yang tersisa hanyalah foto-foto bangunan masjid kuno di bawah laut, Penemuan ini cukup untuk membuktikan sejarah. ujar Dokter Malik sambil memandangi foto-foto itu dengan kagum. Kita tidak membutuhkan lebih dari ini. Di perjalanan pulang, Rashid tampak lebih banyak merenung. Ia akhirnya meminta maaf kepada Aisyah dan tim, meskipun rasa sesalnya tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Aku minta maaf. Aku terlalu serakah. Ujar Rashid. Aisyah menatap laut yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Jejak ini, meskipun tertinggal di bawah laut, akan menjadi saksi bahwa peradaban kita tidak pernah tenggelam sepenuhnya. Kita hanya perlu menjaga amanahnya.